Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semuanya ya. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Jika di minggu sebelumnya kita belajar tentang pembuatan prototipe produk barang dan jasa, nah untuk pertemuan minggu ini kita akan belajar mengenai pengujian prototipe produk. Jadi setelah prototipe kita buat, kita lakukan pengujian. Nah, di bab ini kita akan belajar beberapa subtema. Yang pertama, pengertian dan prosedur pengujian produk. Kemudian belajar mengenai fungsi, standar, dan tujuan pengujian produk. Kemudian menetapkan prosedur pengujian produk serta menyusun tahapan pengujian produk. Oke, yang pertama kita belajar mengenai pengertian pengujian produk. Apa sih itu pengujian produk? Pengujian produk adalah kegiatan yang merupakan salah satu tahap dalam pengembangan produk baru. Sebelum produk itu diproduksi dan dipasarkan secara massal, produk baru terlebih dahulu diuji kepada masyarakat atau konsumen untuk mendapatkan umpan balik, feedback, atau respon dari konsumen yang menjadi sasaran dari dibuatnya produk kita. Untuk apa sih pengujian produk itu? Dengan diadakan pengujian produk, perusahaan akan lebih dapat memperkaya konsep produk dan memperoleh produk atau merek yang memiliki masa depan. Jadi kita bisa tahu nih dengan pengujian produk sesuai enggak produk kita dengan kebutuhan masyarakat. Kalau sesuai, otomatis kan memiliki masa depan. Kemudian ini tahapan pengujian sebelum produk ditawarkan ke konsumen atau ke pasar. Yang pertama kita membuat prototipe seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian melakukan evaluasi prototipe. Nah, yang prototipe yang kita buat ini kita lakukan evaluasi dulu sebelum diberikan ke masyarakat. Kita harus lihat sesuai enggak prototipe yang kita buat ini sesuai dengan rencana awal. Kemudian ada yang cacat enggak? Kalau ada kita perbaiki, dilengkapi dulu lah. Kemudian setelah prototipe siap, kita berikan tester tersebut kepada konsumen. Setelah diberikan, kita lemparkan ke pasar. Kita lihat respon masyarakat bagaimana, sesuai enggak dengan kebutuhan mereka, produknya bagaimana, apakah harganya terjangkau, terus produknya efektif dan efisien atau tidak. Nah, setelah konsumen memberikan respon, kita lihat, baru kita evaluasi tester tersebut. Kemudian setelah itu kita evaluasi, jika ada yang kurang kita perbaiki. Nah, setelah itu kita membuat rencana lanjutan dalam pembuatan prototipe tersebut. Jika sudah diperbaiki, jika sudah sesuai, terus rencananya dipasarkan kemana, terus sasarannya siapa, kapan diluncurkan gitu. Setelah itu dilakukan produksi massal atau produksi secara besar-besaran. Setelah itu baru kita lakukan evaluasi produksi massal. Nah, dalam prosedur pengujian produk ada beberapa jenis. Yang pertama, pengujian teknis. Yang kedua, ada pengujian preferensi dan kepuasan. Yang ketiga, ada pengujian pasar simulasi. Dan yang keempat, ada pengujian pasar. Nah, yang pertama pengujian teknis atau technical testing. Apa itu pengujian teknis? Pengujian teknis adalah pengujian dengan cara membuat prototipe yang merupakan perkiraan atau approximation dari produk akhir. Jadi produk yang kita mau tawarkan atau mau kita ujikan itu merupakan produk prototipe yang sudah mirip banget dengan produk akhir. Jangan masih banyak kurangnya ya. Untuk apa sih pengujian teknis ini? Pengujian teknis ini bertujuan untuk mengetahui usia produk. Kemudian untuk mengetahui tingkat keusangan produk yang timbul akibat pemakaian atau konsumsi yang tidak seharusnya. Kemudian potensi kerusakan dan jadwal pemeliharaan yang tepat. Contohnya misalnya sepeda motor. Kan biasanya normalnya ya, kendaraan itu kalau pemakaian normal tidak dipakai ngebut-ngebutan, tidak dipakai untuk mengangkut berat yang berlebih,
biasanya kan bisa sampai usia 10 tahun ya. Nah ini, jadi kita bisa tahu nih usia produknya sampai berapa. Kemudian tingkat keusangannya jika dipakai dengan berlebihan atau yang tidak seharusnya. Dengan pemakaian berlebih, dengan dipakai ngebut-ngebutan, dipakai di jalan yang nggak sesuai, misalnya untuk mobil sport, itu kan pakainya jalan yang jalan tol ya, yang bebas hambatan. Kalau dipakai ke jalan yang kayak di desa-desa yang masih berkerikil itu kan pasti lebih cepat rusaknya. Kemudian potensi kerusakannya bagaimana, dan jadwal pemeliharaan tepat, kapan sih harus diisi bensinnya, kapan sih harus diganti olinya, kapan harus diganti bannya, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengujian preferensi dan kepuasan atau preference and satisfaction testing. Apa itu? Pengujian preferensi dan kepuasan adalah pengujian dengan cara konsumen diminta untuk menggunakan produk selama jangka waktu tertentu dan diminta pendapat terkait kepuasan penggunaan produk tersebut. Jadi nanti di konsumen dikasih pinjam produk tersebut selama 2 bulan misalnya, terus disuruh pakai, terus itu suruh menilai, oh produk ini sesuai atau enggak, bagus atau enggak, dan lain sebagainya. Untuk apa sih pengujian preferensi itu? Yang pertama, dapat memberikan klaim yang objektif sesuai pendapat konsumen untuk keperluan promosi. Maksudnya objektif itu sesuai dengan sasarannya ya. Kalau subjektif itu menurut kita sebagai produsen. Jadi kalau menurut produsen kan pasti kita klaim yang bagus-bagus dong. Oh produk ini nih murah, produk ini cepat, produk ini efektif, produk ini bla 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 bla. Nah itu kan menurut kita, belum tentu klaim kita itu sesuai dengan klaim dari masyarakat. Jadi kita perlu klaim tersebut. Jadi untuk keperluan promosi. Contohnya nih, kalau kalian pernah nonton Legend Home Shopping, kemudian pernah nonton yang gelang Kim Samyong dan lain sebagainya, itu kan biasanya ada tuh ditampilkannya respon-respon masyarakat. Misalnya dengan menggunakan gelang ini selama 1 tahun, saya berhasil menurunkan berat badan saya berhasil mengatasi diabetes saya, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh manfaat pengujian preferensi dan kepuasan bagi kita yang produsen. Jadi bisa sekalian promosi gitu. Kemudian untuk melakukan estimasi atau perkiraan tingkat pembelian ulang, sehingga kita dapat memperkirakan pangsa pasar jangka panjang. Oh, kira-kira nih produknya bakal dibeli lagi nggak nih sama masyarakat? Kalau iya, berarti kan kita perlu memproduksi yang banyak, kemudian dapat diproduksi dalam jangka panjang. Nah, yang ketiga, dapat merangsang pengembangan produk baru. Dengan adanya produk yang kita buat itu dengan respon positif masyarakat, pasti kan kita jadi tergerak nih, oh perlu dibikin produk baru lagi nih, kembangkan yang lebih bagus lagi. Nah, yang ketiga ada pengujian pasar simulasi atau simulated test market. Apa itu? Pengujian pasar simulasi adalah prosedur riset pemasaran yang dibuat untuk memberikan gambaran produk yang murah, cepat, mengenai pangsa pasar yang bisa diharapkan dari produk baru. Selanjutnya, pengujian yang terakhir ada pengujian pasar atau test market. Apa itu pengujian pasar? Jadi pengujian pasar ini caranya dengan perusahaan menawarkan produk yang akan dijual kepada pasar. Tapi pasar yang digunakan hanya terbatas, namun dapat mewakili keseluruhan pasar. Misalnya handphone, produknya handphone ya. Kita mau melakukan pengujian itu nggak kita taruh di setiap counter, nggak kita taruh di setiap mall, nggak kita taruh di setiap toko. Kan itu nggak efektif. Jadi kita taruh di toko atau counter yang sekiranya itu tuh rame, yang orang tuh banyak ke situ, itu tujuannya. Misalnya di Samarinda kita taruh di Suryapon. Nah, itu sudah cukup mewakili. Nah, dalam menguji pasar produk konsumen ada beberapa metode pokok. Yang pertama, sales web research.
yaitu konsumen mencoba produk secara gratis, kemudian ditawarkan lagi produk tersebut dengan harga yang lebih murah. Contohnya, kalau di rumah makan yang baru buka, atau produk makanan-makanan cemilan gitu-gitu kan, yang punya artis gitu kan, biasanya ada beli satu gratis satu. Nah, sudah laku, banyak yang beli, banyak yang tahu, baru nanti pasti kan mereka mau cari keuntungan ya, mau balik modal. Tapi nggak langsung dikasih harga yang mahal. Mari kasih murah dulu, diskon 50%, diskon 20%. Gitu. Jadi dengan harga yang lebih murah. Kemudian ada simulator test marketing. Lalu ada kontrol test marketing. Yaitu perusahaan menguji pengaruh faktor toko dan iklan dengan melihat perilaku pembelian konsumen. Nah, ini jadi kita nggak cuma lihat dari produknya aja, tapi dari toko tempat kita menjual produk. Sesuai enggak sih sebenarnya kalau produk kita tuh taruh di toko-toko yang semacam ini, taruh di Suryapon, oh nggak sesuai. Karena kalau misalnya di Suryapon, orang nyarinya cenderung yang Android biasa, sedangkan produk kita Apple. Nah, kalau Apple berarti pokoknya mungkin di mall dan lain sebagainya. Kemudian iklannya, kalau kita iklankan, di mana sih yang banyak orang tahu? Di Facebook kah, di Instagram kah? Jangan diiklankan di radio yang orang-orang jarang dengar. Biasanya kan yang dengar radio orang-orang tua gitu. Sedangkan ini sasarannya buat anak-anak muda, kan berarti nggak sesuai. Kemudian tes market, yaitu dengan cara menguji produk secara langsung dalam situasi yang sama dengan kebutuhan pasar. Jadi diterjunkan langsung. Nah, untuk apa sih pengujian produk? Pengujian produk tersebut berfungsi, satu, memberikan penilaian yang lebih rinci mengenai peluang sukses produk yang baru. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi penyesuaian akhir yang dibutuhkan untuk produk. Dan yang ketiga, menerapkan elemen-elemen penting dalam program pemasaran yang akan digunakan untuk memperkenalkan produk di pasar. Maksudnya pasar ini bukan pasar Cigiri, pasar pagi, dan sebagainya ya. Pasar itu maksudnya konsumen, sasarannya. Kemudian untuk apa sih tujuannya dilakukan pengujian produk? Yang pertama, untuk menguji produk pada situasi yang sebenarnya. Seperti yang Ibu pernah bilang tadi, kadang kita tuh mengklaim, oh produk kita bagus nih, sesuai nih dengan kebutuhan masyarakat. Padahal nanti kalau sudah diterapkan, ternyata masyarakat nggak suka, nggak sesuai dengan kebutuhan. Karena itu pentingnya pengujian produk.